adalah harga pakan yang terus naik dari hari ke hari. Ya, saya masih ingat sekali bos, tahun lalu harga konsentrat itu di sini di daerah saya komplit itu untuk konsentrat aja ya itu 450.000 kita sudah dapat. Begitupun BR1 Wonokoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Masih seperti biasa bos, dengan saya di sini Sio Baper. Dan untuk kali ini saya ingin bersharing ke sampean-sampean tentang jatuh bangunnya kita sebagai peternak. Jadi kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang enaknya melulu ya, keuntungannya melulu, bahkan di beberapa sosial media tentang jutaan-jutaannya melulu, kali ini saya ingin berbagi tentang buruk-buruknya atau jelek-jeleknya, rugi-ruginya kita sebagai peternak ayam kampung. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi. Karena kalau kita terlalu terobsesi, kita terlalu terbuai dengan nilai keuntungan tentang yang enak-enak, tentang yang baik-baiknya aja, terkadang nih kita sebagai manusia atau sebagai peternak pada khususnya, terkadang kita lupa apa yang harus kita lakukan, sehingga kita mudah lalai, gampang teledor, sehingga kita udah kesandung baru kita sadar, oh ternyata yang seperti ini salah. Jadi tujuan saya berbagi tentang hal-hal buruk atau jatuh bangunnya kita sebagai peternak ayam kampung ini, supaya kita bisa mengantisipasi jauh-jauh hari bos, jangan sampai terjadi ya. Oke, baiklah bos, jangan lupa simak sampai habis supaya kita sama-sama belajar, minimal belajar dari kesalahan saya, belajar dari apa yang sudah saya alami selama ini. Saya ternak ayam kampung itu mulai dari umur 13 tahun, yang memang hobi saya ya dari kecil. Tepatnya itu saya serius yang namanya ternak itu dari usia 13 tahun sampai kini. Oke, baiklah bosku, kita langsung saja tentang hal-hal yang perlu kita waspadai ya. Jadi yang pertama di sini, yang pertama sekali ingin saya sharing di sini adalah waktu. Nah, ini yang masih sampai hari ini masih saya alami bos. Dan jujur saja, saya sampai hari ini masih kesulitan membagi waktu saya dengan kegiatan saya di kantor, dengan kegiatan saya di tempat usaha saya, kemudian dengan kegiatan saya di kandang. Jadi saya masih sampai hari ini pun saya masih kesulitan membagi waktunya. Kenapa? Karena saya juga punya kegiatan di tempat lain, di usaha yang lain, di pekerjaan yang lain. Nah, kebanyakan juga rekan peternak juga mengalami hal yang sama. Karena apa? Karena sampai hari ini sampean-sampean tentunya juga punya kegiatan lain atau belum menjadikan ternak ayam kampung ini sebagai penghasilan utama. Dan itu wajar kalau sampean mungkin waktunya sedikit terbagi. Jadi saya juga tidak menyalahkan sampean kalau sampean masih belum bisa menyisihkan 100% waktu bos, karena memang ternak ayam kampung apalagi yang dirintis dari nol memang belum bisa menjanjikan apa-apa. Seperti saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa memang untuk berproses itu minimal 2 tahun bos, minimal 2 tahun baru kita bisa menentukan arah dari peternakan kita. Dan di situ kita baru berbicara soal keuntungan. Nah, sekarang apa yang saya lakukan ketika saya dengan kondisi saya sendiri juga masih terbatas ya waktunya. Biasanya saya dari segi pakan sih biasanya, karena ayam ini juga nggak repot ya bos, apalagi kalau untuk kandang semi umbaran seperti ini nih sebenarnya boleh dibilang itu nggak terlalu ngerepotin ya, karena
ayam masih bisa ngeker-ngeker ya, masih bisa mencari sumber pakan lain, terutama bisa cari kayak cacing atau serangga-serangga yang bisa dimakan oleh ayam. Dan biasanya juga saya memilih alternatif untuk minta bantuan tenaga tambahan atau tenaga bantuan dari teman, biasanya yang punya waktu luang. Ya resikonya ya kita keluar duit bos, itu sudah jadi bagian dari resiko kita, saya khususnya lah ya. Tapi memang ya sudah seperti itu ya. Kendala utama saya sebagai peternak itu adalah waktu, yang pertama itu. Kemudian kendala yang kedua yang sering saya alami adalah masalah penyakit. Jujur saja ya, kalau di waktu-waktu terutama di saat saya belum bisa ngemong ayam, belum bisa benar-benar memperhatikan, artinya fokus saya masih terbagi dengan kegiatan yang lain, terkadang saya juga secara pribadi kurang memperhatikan bos ya, terutama dari segi perawatan, terutama yang seperti ini ya. Yang seperti ini terkadang saya telat, biasanya seminggu sekali. Nah itu terkadang berefek pada ayam juga. Kemudian jamu-jamuan terkadang udah 3 hari 4 hari udah habis, saya belum sempat lagi untuk membuatkan yang racikan jamuan yang baru. Akhirnya ya ada aja ayam yang terkendala dengan penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang di luar dari kemampuan kita sebagai peternak, di luar dari kuasa kita ya. Itu terkadang ayam tiba-tiba mati mendadak, tiba-tiba lumpuh mendadak ya. Saya yakin sampean juga pasti mengalami ini. Bahkan saya yakin bahwa peternak profesional di sosial media juga pasti mengalami ini bos. Entah itu seprofesional apa mereka ya, kita merawat ayam, secanggih apapun metode yang kita terapkan di kandang kita pada ayam-ayam kita, tetap kasus seperti ini pasti terjadi. Ayam kita tiba-tiba mati atau ayam kita tiba-tiba lumpuh. Nah ini yang kadang saya sampai hari ini pun di luar dari di luar dari perkiraan, dan ini masih saya analisa sampai sekarang penyebabnya apa ya. Terkadang sih ya, kalau kita bisa bilang virus tentunya biasanya menyerang satu kandang dengan tanda-tanda mati mendadak sama atau kelumpuhan mendadak. Tetapi ini biasanya hanya menyerang pada 2-3 sampai 3 ekor ayam aja ya. Jadi ini yang sampai hari ini masih saya pelajari apa yang jadi penyebab ya. Ini juga yang terkadang kalau kita peternak itu biasa alami. Nah untuk biasanya mengantisipasi ini ya tetap bos, sampai hari ini saya tetap konsisten dengan apa yang saya share di video-video bakal peternak. Saya masih aktifkan fumigasi pengasapan seperti ini, kemudian jamu-jamuannya ya, terutama jamu-jamuan. Kalau masa-masa ini seperti ini nih bos, ini mau hujan, saya biasanya lebih memprioritaskan untuk ketahanan tubuh ayam. Empon-emponnya ya, biasanya itu kunyit yang saya banyakin, kemudian jahe, bawang putih, itu yang saya banyakin. Tetapi kalau cuacanya lagi normal, biasanya yang saya banyakin itu adalah temulawak ya. Kemudian tidak lupa seperti video terakhir yang saya share itu bubuk kelor ya, biasanya saya tambahkan juga. Kalau bubuk kelor kan tujuannya sebagai pelengkap nutrisi, vitamin dan mineral, juga mencegah ayam-ayam ini stres ya, terutama ayam ya, paling tidak ayam lebih tahan penyakit lah bos ya kalau kita menggunakan bubuk kelor. Dan ini sudah saya share di video sebelumnya, yang belum nyimak silahkan cek video kemarin. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, sampai hari ini metode yang kita terapkan di kandang bakal peternak itu boleh dikata mampu mempertahankan populasi bakal peternak itu, ayam di bakal peternak ini di kandang kita ini bos, 95% bahkan bisa lebih. Dengan angka kematian ya alhamdulillah sih ya bos ya, kalau dalam kurun waktu 1 tahun itu kita lebih banyak waktu cuacanya normal itu bahkan bisa 200 ekor bahkan lebih, itu biasanya full hidup semua. Tetapi alhamdulillahnya kalau saya penerapannya benar-benar saya disiplinkan,
seperti fumigasi pengasapan, kemudian jamu-jamuannya, itu benar-benar angka 95% itu tidak bergerak, bos. Benar-benar itu real. Jadi kalau sampean dengan cuaca nggak menentu, kemudian kondisi siklus penyakit ayam juga sedang melanda, ya sampean sudahlah, saya sudah share kok videonya, tinggal sampean ikutin aja step by step. Insya Allah ayam sampean akan aman terkendali, ya, aman terkendali. Kemudian yang ketiga, masalah pakan. Nah ini lagi nih bos, ini juga termasuk jadi bagian yang cukup krusial kalau menurut saya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa pakan ayam ini masuk 80-90% itu biaya operasional pakan itu lebih besar dia, 80 hingga 90%. Nah sekarang permasalahannya itu adalah, kalau seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kalau ada siklus, artinya putaran per minggu kita itu lancar, artinya setiap minggu kita bisa jual, ya. Bahkan ada yang konon kata tetangga sebelah, ya dalam 1 minggu bisa jual sekian juta, ya kan, nilainya. Nah kalau seperti itu enak. Nah tetapi buat sampean yang masih pemula, buat sampean yang masih ternaknya skala rumahan mandiri seperti ini belum bisa bos belum nutupin. Bahkan kita jual 10 ekor ayam pun, kalau untuk memenuhi kebutuhan ayam ya mungkin masih bisa. Tapi kalau masih di bawah itu, atau bahkan penjualannya masih 2 minggu kadang sekali, atau sebulan malah sekali, ya kan, baru bisa jual ayam, itu secara otomatis pasti ada di titik atau di waktu-waktu tertentu itu bakalan keteteran untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam kita. Nah dulu saya masih ingat ya, masih sekitar 3-4 tahun awal-awal saya dulu beternak ayam kampung bos, dengan kondisi pada waktu itu saya masih sekolah, belum ada penghasilan satu-satunya yang bisa saya dapat cuman dari penjualan ayam. Saya belajarnya dari mana? Saya coba bertanya-tanya ke orang-orang tua atau yang lebih senior dalam peternakan ayam kampung. Di saat kita benar-benar nggak punya modal untuk menghidupi ayam-ayam kita ini, dengan memberi makan ayam-ayam kita ini, apa yang harus kita lakukan? Disitulah saya banyak menuai ilmu, dan disitulah saya banyak menuangkan juga ilmu itu ke video-video bakal peternak melalui pakan fermentasi. Yang saya lakukan adalah saya mencari dedak, saya mencari ampas tahu, ya, mencari ampas tahu yang dulu pada waktu itu karena masih minim bos ya, pengetahuan belum dikembangkan tentang fermentasi, secara otomatis saya mencari secukupnya, kira-kira 2-3 hari habis. Nah beruntungnya kita sekarang pakan-pakan fermentasi, pakan-pakan alternatif seperti ini sudah bisa kita gunakan metode fermentasi untuk menambah daya simpannya, meningkatkan daya simpannya. Berbeda dengan saya dulu bos, dulu saya sampai kemana-mana saya masih ingat sekali bos ya, saya sering ke pasar untuk mencari limbah-limbah yang kira-kira bisa dimakan buat ayam. Nah ini solusi satu-satunya bos. Artinya di saat sampean lagi ekonomi sulit dalam memberikan pakan, nggak mungkin sampean bisa seterusnya sampean bisa berikan pakan dengan nutrisi terbaik buat ayam sampean. Karena apa? Apalagi yang namanya peternak rumahan mandiri yang boleh dikata masih merintis, nggak ada istilah bos, pasti ada juga waktu-waktunya itu sampean mengalami yang namanya ekonomi sulit, duit lagi cekak, ya kan. Sementara pakan kita di stok pakan kita sudah mulai habis, ransum kita sudah mulai menipis, secara otomatis kita mulai pusing mikirin ini besok ayam mau makan apa, ya. Pasti kita udah mikir nih gimana caranya supaya ayam kita bisa tetap makan, nutrisinya minimal, walaupun bukan pakan terbaik, tetapi minimal kita bisa memenuhi, minimal ada standarnya lah, tidak terlalu jauh di bawah standar itu bos. Jadi masalah pakan ini lumayan cukup bikin pusing ya, dan ini yang saya rasakan. Ibaratnya jelek-jeleknya kita beternak ayam itu terkadang bahkan sampai sekarang pun, karena jujur aja bos sekarang ya, walaupun ada channel, ada penghasilan atau ada nilai rupiah yang kita dapat dari channel bakal peternak sendiri, saya tidak pernah mencampur adukan antara penghasilan yang didapat dari kandang dengan ya penghasilan di luar kandang. Paham ya bos ya? Artinya apa yang dihasilkan dari kandang itu saya putar kembali di kandang. Jadi real tidak ada yang namanya saya
harus nombokin lagi, harus nutupin lagi dari hasil pekerjaan saya yang lain untuk beli biaya pakan. Tidak bos, sampai hari ini dan bahkan sampai di awal saya memulai kembali beternak ayam kampung skala rumahan mandiri, itu ditandai dengan saya memulai channel Bakal Peternak ini. Dimulai dari situ saya tidak mengeluarkan biaya di luar dari biaya kandang, kecuali pada waktu pertama aja, waktu bikin kandang, waktu mulai bikin mesin tetas, bikin box magic, kemudian itu baru saya merogoh kocek dari luar penghasilan dari kandang. Tapi setelah mulai berkembang, populasi saya sudah di atas 100, disitulah saya baru ibaratnya apa yang dihasilkan dari kandang, disitu juga saya kembalikan ke kandang duitnya, perputarannya. Nah, berbeda lagi ketika di beberapa kasus saya sempat bekerja sama dengan teman membuka kandang dengan populasi pada waktu itu sekitar 600 bahkan sampai ribuan ekor ya. Dan itu juga yang mau saya ceritakan nanti di poin berikutnya. Pahit juga bos ya, semoga nanti jadi pelajaran ya. Nah, ini yang saya alamin. Jadi saya tetap juga menggunakan uang yang dihasilkan dari kandang kembali ke kandang. Makanya sampean jangan heran bos kalau indukan saya itu ya, sebentar indukan saya di video 3 bulan yang lalu dengan yang sekarang itu udah hilang. Jadi di video yang lalu masih ada indukan saya tersebut, kemudian di 3 bulan berikutnya indukan tersebut udah hilang. Itu berarti udah dijual bos, dan dijual untuk kebutuhan dari ayam-ayam ini juga. Jadi seperti itu. Karena saya berpikir kalau saya untuk demi kelangsungan kandang ini ya, memang kita harus ada risiko yang harus kita tanggung. Kita harus menjual, walaupun kadang ayam itu kita sayang ya. Ini contoh nih bos ya, ini yang seperti ini kan bakal jago nih saya sayang nih bos. Tapi di saat kebutuhan mendesak, ekonomi lagi sulit, mau nggak mau kadang terpaksa di Lego kita jual demi kelangsungan kandang ini, demi kelangsungan dari peternakan ini juga. Jadi seperti itu bos, itu yang saya alamin, nasib buruknya ya. Kemudian selanjutnya lagi, ini bersifat sudah skala besar, ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi, adalah ini mohon maaf kalau sampean statusnya sebagai ABK, anak buah kandang ya, atau sampean jadi karyawan di kandang yang punya populasi cukup besar. Saya mohon maaf kalau sampean nonton video ini. Kendala terbesar yang pernah saya alami adalah kurang jujurnya ABK atau anggota karyawan kandang kita. Jadi itu yang pernah saya alami, dan kerugian saya pada waktu itu tidak sedikit karena yang hilang, yang raib itu benar-benar indukan super, yang akhirnya mau nggak mau kandang itu terpaksa saya close, saya tutup kandang. Karena ya itu tadi, kendala terbesarnya adalah bukan di biaya operasional, bukan di faktor keuntungan. Putaran sudah bagus, penjualan sudah untung, pemasaran juga sudah, kalau menurut saya sih di atas rata-rata ya, alhamdulillah pada waktu itu. Bahkan kalau lagi kita panen daging ya, saya masih ingat sekali kalau kita sudah sekali panen per 3 hari itu kita bisa dapat penjualan antara 5 sampai 10 juta rupiah. Luar biasa bos. Tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, ABK kita yang kurang amanah. Nah ini ya, saya mohon maaf nih buat kalau sampean nonton video ini status sampean sebagai ABK, saya tidak menyamaratakan bos. Yang itu yang saya alami saja ya. Kemudian lagi, kendala besar ya, atau masalah terbesar yang sering saya alami ketika saya beternak itu adalah nih, seperti tadi tuh yang tarung-tarung tadi tuh, bahkan nggak jarang tuh banyak yang cedera bos ya. Nih, jadi sampean kalau saya lagi shoot begini, saya lagi nge-record bikin video, jangan heran kalau ada yang pincang, ada yang matanya bengkak. Itu sebenarnya karena dihajar sama Bang Jago seperti ini bos, dihajar sama Bang Jago seperti ini ya. Ya karena memang wajar bos, karena ayam ini menganut sistem hierarki atau penguasaan wilayah, makanan, dan bahkan perempuannya juga, indukannya juga, itu penguasaannya itu berlaku bagi ayam-ayam ini ya, punya naluri seperti itu, naluri hierarki, penguasaan wilayah, makanan, dan wanita, indukan maksudnya. Jadi wajar kalau hal-hal seperti itu terjadi, dan bahkan tidak segan-segan abang jago seperti ini nih menghajar yang kecil-kecil seperti itu bos. Dan ini yang kadang juga saya pribadi itu bikin mumet, bikin pusing. Kenapa? Ya itu tadi,
kita masih memikirkan pakannya, perawatannya, ada aja yang cedera gara-gara dipukul sama Bang Jago seperti ini ya. Nah ini juga yang jadi kendala terbesar kita sebagai saya pribadi ya, nggak tahu itu kalau buat sampean. Kemudian yang selanjutnya, poin yang kelima adalah merawat ayam sakit. Nah ini bos, ini yang jadi pengalaman, termasuk apa ya, kalau saya bilang itu pengalaman pahit lah. Kalau menurut saya pahitnya itu bukan berarti pahit, kenapa bos? Pertama, saya orangnya kurang gimana ya, kurang telaten, kurang sabar. Saya termasuk pribadi yang seperti itu bos. Saya nggak seperti orang-orang yang bahkan sampai 8 hari, 10 hari, bahkan sampai 2 minggu pun tetap dijabanin ngerawat ayamnya yang sakit. Bahkan udah terduduk, udah nggak bisa apa-apa, itu masih dirawat. Kalau saya pribadi, saya maksimal kesabaran saya itu hanya 5 hari ya. Biasanya kalau sudah saya terapi dalam waktu 5 hari nggak ada perubahan, udah saya biarin aja. Kalau nggak saya beleh. Kalau saya, tapi sih umumnya saya kalau ayam sakit, saya mending saya biarin mati gitu aja, terus saya kuburkan daripada, karena saya juga nggak ini bos. Secara pribadi saya kalau untuk konsumsi saya nggak tegaan untuk ayam saya sendiri, apalagi kalau yang dalam kondisi sakit. Itu yang saya rasakan bos ya. Kemudian yang keenam, biaya perawatan. Biaya perawatan itu termasuk kalau sampai masih menggunakan vaksin ya biaya vaksin. Kalau saya menggunakan herbal ya itu termasuk bos. Saya harus beli empon-empon minimal itu 10 hari sekali ya. Jadi kalau dalam sebulan itu saya hitung-hitung, dalam sebulan itu saya keluar duit 100 ribuan lah ya, 100 ribu lah untuk beli empon-empon. Dan biasanya itu karena apa bos, saya tinggal di daerah kota, walaupun kota kecil, tapi untuk menanam seperti empon-empon kayak jahe, kunyit itu nggak ada tempatnya bos, nggak ada lahannya. Ada tapi jauh, mungkin sekitar 5-10 kilo dari sini. Nah itu yang jadi kendala saya juga, yang juga ya saya alami lah buruk-buruknya ketika selama saya menjadi peternak ini. Itu baru dari segi empon-empon, belum lagi biaya termasuk membeli bubuk kelor ya, karena saya juga kurang mengingat, waktu saya juga mepet ya bos ya, waktu saya juga nggak banyak, karena saya juga harus menyisihkan waktu untuk usaha saya, kegiatan saya di kantor. Jadi mau tidak mau saya nggak bisa menyempatkan diri untuk cari kelor segar. Jadi saya lebih pilih yang praktis. Nah yang praktis itu salah satunya saya beli yang kelor bubuk. Nah kelor bubuk ini menurut saya paling mudah lah, selain juga harganya murah, cuman ya itu tetap juga pakai duit bos, nggak ada yang nggak pakai duit. Nah kemudian lagi nih yang terakhir nih, dan yang ini juga yang pasti sampean rasakan, bukan hanya saya yakin bos, pasar ya. Saya masih ingat sekali dulu bos, waktu awal-awal saya beternak ya, wajar lah karena pada waktu itu saya juga masih belia ya, masih remaja. Kesulitan saya pada waktu itu menutupin biaya pada saat saya harus beli pur, saya harus beli vitamin untuk anak ayam. Waktu itu saya masih ingat sekali ya. Sementara harga ayam per ekor waktu itu hanya 15.000 bos. Yang seperti ini itu dihargai cuma 15.000. Tapi waktu itu masih zaman kuda gigit besi bos. Jadi ya otomatis 15.000 itu nilainya besar. Jadi jangan disamakan dengan sekarang. Waktu itu kalau saya jual 5 ekor itu dapat 75.000, itu udah lumayan tuh. Itu sudah bisa beli pur, sudah bisa beli vitamin buat ayam. Nah dengan kondisi sekarang harga pakan kian naik ya, harga pakan makin naik, yang mungkin nanti kita bahas di poin berikutnya. Kemudian biaya perawatan juga nggak murah, sementara pasar kita cuman taunya link pengepul. Nah kendala saya sebenarnya bukan di pengepulnya, tapi kendala saya terbesar adalah ketika pelanggan saya itu lagi nggak butuh ayam. Nah ini dia, sementara dalam kondisi saya ini lagi ekonomi sulit. Ekonomi sulit itu dalam artian kandang ini butuh biaya operasional, butuh biaya pakan. Nah otomatis saya harus menjual. Nah biasanya bos yang saya lakukan tuh, saya akan menangkap minimal 5-10 ekor nih dari kandang ini, karena ini kan ada 2 kandang nih yang bakal peternak kelola nih, di belakang rumah sama di sini. Nah yang untuk biasanya kita, kalau saya pribadi yang saya jual itu yang di sini bos,
biasanya 5-10 ekor itu akan saya jual, dan saya jualnya pasti ke pelanggan. Saya nggak pernah jual ke pengepul. Kenapa? Karena beda harga bos. Kalau ke pengepul biasanya jatuhnya 50.000 per ekor. Kalau dengan pelanggan saya itu jatuhnya mentok di 65. Kita sudah ada kesepakatan harga dengan catatan bobot minimal 1 kilo sampai 1,2. Bahkan kalau di hari-hari seperti lebaran mereka mintanya yang 1,5 jantan. Itu sudah ada harga sendiri, bahkan mereka berani bayar hingga 80.000 per ekor kalau yang seperti ini bos, bobotnya 1,5 kilo jantan ya, biasanya kalau hari lebaran itu. Nah permasalahannya kan nggak tiap hari lebaran. Permasalahannya juga pelanggan kita itu kadang nggak tiap hari pengen ayam, kadang mungkin stoknya yang kemarin masih ada. Nah ini yang jadi kendala kita adalah pasar. Kenapa? Karena pelanggan kita juga belum banyak, karena kita mau nambah pelanggan ayam masih segini-gini. Jadi dilemanya di situ bos. Kemudian yang terakhir sekali ini adalah harga pakan yang terus naik dari hari ke hari. Ya saya masih ingat sekali bos, tahun lalu harga konsentrat itu di sini di daerah saya komplit itu untuk konsentrat aja ya itu 450.000 kita sudah dapat. Begitupun BR1 Wonokoyo dari awalnya harganya 430.000 sekarang sudah nggak bisa bos, sekarang sudah 520.000 di sini. Nah ini yang jadi permasalahan buat kita peternak ayam kampung yang masih bergantung pada pakan pabrikan. Jujur aja saya bos, walaupun saya adalah boleh dikata saya 60% sampai 70% itu pakan yang saya pakai adalah pakan alternatif, tapi saya secara pribadi jujur saya akui saya masih bergantung pada pakan pabrikan, terutama untuk DOC dan anak ayam. Kalau untuk ayam dewasa gini ya aman lah bos, aman aja kalau pakai pakan alternatif. Itulah yang saya bilang, kalau ayam-ayam dewasa gini saya kadang satu karung sayuran hijau saya gantung dalam 2 jam 3 jam pun habis. Tapi bagaimana dengan ayam yang usia 2 hari sampai 30 hari atau yang usia 30 hari sampai 2 bulan itu kan belum bisa bos, mereka masih butuh asupan protein yang cukup. Ini masalahnya, harga pakan yang makin naik. Nah terus bagaimana cara mengakalinya? Tetap satu-satunya solusi adalah kita menggunakan pakan alternatif yang kita fermentasi. Seperti sampean ketahui bahwa proses fermentasi pakan itu adalah yang pertama meningkatkan daya simpan, dan yang kedua adalah memperbaiki mutu pakan yang bermutu rendah seperti ampas tahu, dedak, ya, kemudian bungkil-bungkilan, ya, seperti bahan-bahan pakan alternatif yang lain yang sudah saya kupas di video sebelum-sebelumnya. Ini adalah kendala-kendala bos, dan ini jujur aja pahit-pahitnya yang saya rasakan sebagai peternak. Jadi poin-poin yang saya ceritakan tadi ini benar-benar saya rasakan, dan saya yakin dan saya tahu juga ini yang dirasakan semua peternak ayam kampung, seprofesional apapun dia, ya. Jadi makanya saya sampai hari ini saya selalu menekankan ke sahabat baper atau sahabat peternak seluruh Indonesia, jangan terlalu terbuai mimpi, itu yang pertama. Kemudian jangan terlalu panjang angan-angan. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu berpikiran bahwa ternak ayam kampung ini suksesnya bisa instan. Tuh enggak bos, semua harus melalui proses, dan proses itu dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang sedikit dulu. Kenapa? Karena ya itu tadi, permasalahan pada peternakan ayam kampung ini sangat kompleks bos. Bahkan ya seperti saya katakan, perbedaan jenjang usia saja itu beda penanganan. Dari sejak umur DOC, kemudian masuk pembesaran, kemudian mulai dewasa, ya, mulai di usia-usia 3 bulan up, kemudian di usia indukan, itu penanganannya beda. Ya kalau memberi makan, memberi perawatan yang ibaratnya secara umum ya sama, tetapi perlakuannya yang harus beda bos. Kenapa? Karena ya itu tadi, masalah yang ada pada peternakan ayam kampung ini kompleks. Tetapi juga ternak ini sebenarnya nggak susah. Ternak ini tidak susah, tetapi jangan juga digampang-gampangin. Yang penting kita tetap tekun, tetap konsisten, tetap sabar, mau belajar, lakukan lagi, dan selalu ingat bos, analisa setiap kejadian yang ada di kandang kita, baik itu ayam kita lagi sakit atau pada saat ayam kita lagi gemuk-gemuknya, lagi kuat-kuatnya makan, tuh dianalisa bos, dianalisa.
Berarti yang dianalisa apanya? Pakannya, kemudian perilaku ayamnya. Karena ingat bos, perubahan cuaca yang sedikit saja maka itu akan perahu itu bisa terbalik bos. Ayam yang tadinya sehat akan bermasalah. Ini yang perlu diwaspadai dan ini yang perlu diingat. Nah seperti ini bos, ya kan? Jadi ini saya benar-benar buka-bukaan di sini. Saya benar-benar transparan apa yang saya alami, jelek-jeleknya sebagai peternak, buruk-buruknya sebagai peternak. Jadi kita sekarang ini nggak usah cerita lagi yang baik-baiknya, ya. Kita cerita dulu yang buruk-buruknya sambil kita bagaimana memikirkan cara mengantisipasinya. Oke bos, kayaknya udah cukup panjang nih kita bersharing sore-sore ini ya. Ini udah mau hujan nih, gerimisnya udah turun satu-satu. Jadi apa yang saya sharekan ini sebenarnya tidak ada maksud tertentu, tidak ada juga mau berniat mau menjatuhkan pihak-pihak tertentu, tidak ada bos. Murni karena saya ingin bersharing ke sampean-sampean semua bahwa beternak ayam kampung itu kita tidak melulu berbicara tentang yang enaknya aja, berbicara tentang untungnya saja, tetapi sekali waktu kita berbicaralah tentang buruk-buruknya, tentang pahit-pahitnya saat kita beternak ayam kampung, sehingga tujuannya adalah supaya kita bisa mengantisipasi agar itu tidak terjadi di kita. Makanya seperti di video yang lalu pernah saya katakan bahwa kalau banyak peternak yang merasakan rugi sekian juta rupiah, kemudian ruginya nggak sedikit, cukuplah mereka yang rugi banyak bos, jangan kita. Cukuplah itu yang kita jadikan pelajaran buat kita supaya ke depan kita tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Oke bos ya, semoga bakal peternak bisa terus memberikan warna di tengah-tengah peternak-peternak Indonesia dan bisa terus memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.